temukan cahaya anak-anak yang bercerai berai di muta-muta kasih, api hidup lambang harapan. Kulambungkan nada bagimu, rahim kehidupan abadi. Dalam tiada aku berserah. Salve, halo ibu, bapak, dan teman-teman semua. Nah, hari ini kita ada tamu spesial nih. Ada Romo Nofrin di sini. Halo Romo. Halo Fandi, halo semuanya. Halo semua. Oke, mungkin boleh dikenalin nih ke kita nih, Romo, nama lengkapnya siapa, terus melayani di mana, terus apa yang mau Romo kasih tahu ke teman-teman, ke bapak ibu semua tentang diri Romo, silakan. Ya, oke. Makasih Fandi. Halo semuanya, saya Romo Pius Nofrin Arimurti, PR, Projo Jakarta. Biasa dipanggil Romo Nofrin karena lahirnya bulan November. Lalu sekarang saya tugasnya di Cempaka Putih. Saya sedang menyelesaikan studi S3 di STF Driarkara, Jakarta. Lalu sambilan saya main musik. Saya main di OKS Samadi setiap hari Kamis. Itu supaya ada waktu untuk mengembangkan bakat musik yang Tuhan berikan kepada saya. Itu aja kali ya, Pandi. Oke, Romo, terima kasih. Ya Bapak Ibu, ini kalau Romo Nofrin itu, kalau kata Romo itu Romo Palu Gada. Jadi apapun tuh beliau pasti bisa, siap kalau dimintain tolong apapun gitu ya. Nah, Romo Nofrin ini juga, kalau Bapak Ibu tahu lagu khasnya tahun kemarin ya, tahun jubileum, itu adalah gubahan dari Romo Nofrin gitu ya Romo ya. Sama lagu yang sekarang nih yang kita biasa nyanyikan tiap akhir misa ya, lagu Ardas 2026, itu juga karangan dari Romo Nofrin ya Mo ya. Nah, hari ini kita mau bahas tentang lagu liturgi nih Mo. Ya. Ya, jadi lagu-lagu liturgi ini jadi pembahasan hangat yang kekal abadi nih Mo. Untuk seksi liturgi gereja, untuk para penggiat paduan suara gereja, musik-musik gereja tuh tiap kali pasti ada omongannya tentang pemilihan lagu liturgi nih Mo. Mungkin Romo bisa kasih tahu nih Mo ke kita nih Mo. Sebenarnya lagu liturgi itu apa sih? Terus bedanya sama lagu rohani itu apa sih Mo? Ya, bedanya lagu liturgi dan lagu rohani. Dua lagu ini sebenarnya berasal dari sumber yang sama. Lagu kan cara kita mengungkapkan sesuatu ya. Orang menciptakan lagu kan di belakangnya ada ide tertentu, ingin mengungkapkan apa yang dia rasakan, yang dia yakini. Maka terbitlah lagu liturgi dan lagu rohani itu ya, sebagai ungkapan iman seseorang, pengalaman iman yang kemudian dia ungkapkan dalam bentuk lagu. Jadi lagu liturgi dan lagu rohani itu bersumber dari pengalaman yang sama, pengalaman relasi saya sama Tuhan. Tapi kemudian apa yang membedakan? Yang membedakan adalah penggunaannya ya. Lagu liturgi memang lagu-lagu yang dibuat dan dikhususkan untuk perayaan liturgi. Maka secara gampangnya lagu liturgi yang kita kenal antara lain ya dari lagu puji syukur ya, lagu Mada Bakti. Itu lagu-lagu yang memang secara khusus disusun untuk membantu kita menghayati perayaan Ekaristi, perayaan liturgi. Sementara lagu-lagu rohani itu banyak sekali. Lagu rohani Katolik, lagu rohani Kristen yang sering kita dengar ya, itu juga merupakan lagu-lagu yang merupakan ungkapan iman seseorang ya. Tetapi biasanya penggunaannya, nah ini perlu kemudian kita lihat lagi dalam liturgi apakah cocok atau tidak ya dipakai dalam perayaan liturgi. Maka kalau dalam sebuah perayaan liturgi, hendaknya yang dipersiapkan adalah lagu-lagu yang memang dikhususkan untuk perayaan liturgi ya. Tapi tidak menutup kemungkinan lagu rohani juga dipakai ya dalam perayaan liturgi. Makanya tergantung konteks, tergantung situasi. Kalau misalnya dengan anak-anak muda gitu ya, banyak mungkin bisa kita pakai ya lagu rohani yang populer sebagai lagu persembahan atau lagu komuni supaya juga menjemput umat dan juga konteks di mana kita mengadakan itu. Tapi dalam skop yang formal misalnya dalam gereja ya tentu
pertimbangannya beda lagi ya. Pertimbangannya tentu harus ikut kaidah-kaidah yang ada. Oke, terus lanjut nih Mo. Kalau untuk kita memilih lagu-lagu liturgi itu Mo, ada nggak sih syarat-syarat yang harus dipenuhi? Untuk kalau tadi kan Romo bilang ada kaidah-kaidah nih dalam memilih lagu liturgi itu, ada nggak sih Mo? Cara gampangnya ya untuk menyiapkan lagu-lagu dalam perayaan Ekaristi, kita bisa lihat ya, kita ambil puji syukur ya. Lalu di puji syukur itu sudah tersedia bantuan bagi kita, misalnya ya, nomor 320, awalilah kurbanmu. Nah, di bagian atasnya ini ada tulisannya nih, pembukaan. Nah, berarti lagu-lagu ini cocok nih buat pembukaan. Kemudian kalau misalnya mau cari lagu persembahan, cari lagi di sini ya. Nih, ada lagu persiapan persembahan. Bisa dipilih 377, 378 ya, 379 dan seterusnya. Lalu mau cari apa lagi? Lagu komuni. Ada lagi di sini. Cari atasnya lagu komuni. Lagu penutup pun demikian. Lalu juga ditambah ada beberapa section ya di sini. Lagu tentang Yesus Kristus, lagu tentang Bunda Maria, lagu tentang Tritunggal. Jadi puji syukur ini sudah mengkelompokkan lagu menurut tema tertentu. Dan kita tinggal lihat bantuannya di atas, kira-kira saya lagi mau cari lagu buat apa ya. Jadi itu cara paling gampang untuk menyiapkan lagu-lagu liturgi lewat puji syukur atau lewat Mada Bakti. Sekarang bisa variatif juga ya, kita bisa memilih macam-macam lagu yang ada. Nah, bedanya kalau Mada Bakti dia lebih banyak lagu-lagu daerah, lebih menarik ya, bisa jadi variasi. Misalnya nanti persembahan, bawalah persembahanku nanti ya, itu Mada Bakti punya. Jadi bisa divariasikan. Setahu saya di KAJ ini kita bisa bebas pilih dari manapun ya. Bisa puji syukur, Mada Bakti ya, kita gunakan dalam perayaan Ekaristi. Itu untuk lagu liturgi, Pandi. Oke. Jadi catat ya Bapak Ibu ya, tadi udah jelasin nih sama Romo apa aja yang perlu diperhatikan dalam memilih lagu-lagu liturgi. Semoga di pelayanan kita ke depan kita bisa menyesuaikan nih lagu-lagu yang memang bisa kita pakai pada saat misa, pada saat Ekaristi dan kegiatan-kegiatan lainnya gitu ya Mo ya? Iya. Terus lanjut nih Mo, kalau ngomong-ngomong tentang anak muda nih Mo, kira-kira menurut Romo tuh kenapa sih ya kadang tuh kita nggak bisa pungkiri tuh kadang anak muda itu dalam memilih lagu-lagu misa, untuk misa itu, pelayanan itu kadang tuh mereka sedikit tidak tertarik dengan lagu-lagu yang sudah biasa dibawakan, atau tadi kita bilang memilihnya tuh dari lagu kitab dari puji syukur atau Mada Bakti gitu Mo. Ya, nah ini juga perlu sebuah katekese ya untuk teman-teman semua, teman-teman muda, bahwa kita perlu tahu ya kapan waktunya kita memakai lagu-lagu liturgi dan lagu-lagu rohani. Sama seperti kalau kita bertamu lah ya. Kalau kita bertamu ke rumah orang kan pasti kita menyesuaikan juga ya. Pakaian apa yang kita pakai, kita mau pakai sepatu atau pakai sendal ya. Kalau kita datang ke pesta kita pakai dress code-nya apa. Jadi kita juga perlu berpikir yang sama ketika menyiapkan lagu untuk liturgi. Maka perlu dipersiapkan dengan baik. Lagu-lagu yang disarankan tentunya yang utama dari puji syukur dan Mada Bakti ya. Karena itu lagu yang memang dikhususkan untuk perayaan liturgi. Lalu kembali kalau misalnya ingin menggunakan lagu rohani, sekarang kan juga banyak ya lagu-lagu yang diciptakan yang terbaru ya oleh para pengarang lagu. Nah itu juga bisa kita pakai lagu-lagu Paputut, itu kan lagu rohani yang kemudian nuansanya cocok ya untuk ditempatkan pada perayaan liturgi. Itu bisa kita pakai. Lalu lagu-lagu rohani Kristiani lain saya rasa juga akan bisa dipakai. Lagi-lagi kita perlu melihat ya konteksnya seperti apa. Mungkin kalau dalam lingkup OMK semua gitu ya, nah kita bisa agak sedikit variasi ya. Misalnya lagu rohaninya Hati Sebagai Hamba. Saya rasa lagu-lagu seperti itu juga oke ya untuk dipakai dalam perayaan liturgi dalam konteks tertentu ya. Tentu bukan dalam perayaan yang hari Minggu, hari raya, nah itu kayaknya agak kurang pas ya untuk dipakai. Tapi kalau misalnya misa OMK, misa EKM, saya rasa lagu-lagu itu cocok dan bisa menggerakkan anak-anak muda juga ya teman-teman untuk lebih semangat untuk nyanyi. Oke, Mo. Terus kadang itu kalau OMK itu Mo, dalam memilih lagu tuh kadang tuh ada garis tipis Mo yang kami nih sebenarnya kadang nggak bisa bedain antara kita mau memuji Tuhan
atau kita itu cuman pengen tampil wow gitu loh Mo dalam membawakan lagu gitu ya Mo ya. Nah hal itu juga nih yang jadi kita tuh kayak haus akan eksistensi gitu ya Mo ya, anak-anak OMK, karena milih lagunya tuh maunya tuh yang susah gitu, yang punya tantangan, jadi bisa bawain di dalam misa tuh yang wow gitu ya Mo. Nah itu menurut Romo gimana? Apakah memang diperbolehkan atau memang kita tetap harus mengikuti kaidah-kaidah yang tadi Romo sudah beritahukan itu? Saya pribadi punya konsep bahwa lagu-lagu yang dipakai dalam liturgi itu sebisa mungkin mengantar umat untuk masuk ke dalam misteri Kristus ya, ke dalam kekusyukan perayaan itu. Saya percaya OMK itu rendah hati ya. Saya percaya OMK itu nggak terlalu tampil ya, mencari panggung lah ya. Di gereja saya yakin OMK itu udah keren lah ya. Jadi saya nggak punya sama sekali kepikiran bahwa OMK itu misalnya orang-orang muda ingin tampil aja gitu ya. Tetapi saya menangkap mungkin orang muda ingin mengekspresikan cara yang berbeda ya. Karena dengan lagu-lagu rohani tertentu kadang merasa feel-nya itu lebih dapet gitu ya. Lagu-lagu yang populer, rohani populer mungkin lebih kena kalau dinyanyiin ya syairnya. Saya tidak menutup kemungkinan untuk itu ya. Tetapi ajakan saya adalah ketika memilih lagu, harapannya umat itu bisa ikut nyanyi yang pertama ya. Jadi bukan lagu yang sama sekali umat nggak tahu, jadi hanya teman-teman yang nyanyi atau kur yang nyanyi, sementara umatnya cuma melongo ya. Jadi nggak bisa ngikutin. Nah itu kadang saya agak risih ya. Jadi pilihlah lagu yang kira-kira umat itu bisa ikut nyanyi bareng, bisa ikut partisipasi ya. Jadi memuji Tuhannya bareng-bareng gitu. Jadi nggak cuma kurnya aja atau kelompok yang nyanyi itu. Dalam perayaan-perayaan besar ya. Tapi kalau dalam perayaan seperti perkawinan mungkin agak khusus ya. Mungkin lagu-lagunya memang umat juga belum tahu, jadi ya persilakan saja. Tapi dalam misa-misa yang banyak umatnya, harapannya umat itu bisa ikut nyanyi ya. Jadi pilihlah lagu-lagu yang kira-kira ya kurang lebih orang tahu ya lagu-lagu itu. Oke, jadi untuk pemilihan lagu itu sebisa mungkin kita memilih lagu yang memang bisa membawa umat gitu ya, mau membawa umat itu untuk mengarahkan perhatiannya ke altar gitu Mo ya. Karena pusat dari Ekaristi kan ada di altarnya gitu Mo ya. Betul. Oke. Terus nih Romo mungkin yang terakhir nih Mo. Terkadang itu kita sebagai umat itu kita mau nih melayani gereja Mo. Cuman merasa minder nih Mo, karena kok kayaknya suara saya itu nggak bagus gitu loh Mo. Terus jadinya nggak mau ikut pelayanan nih Mo gitu. Padahal sebenarnya kalau kata guru penyanyi saya, semua orang tuh bisa bernyanyi Mo. Tinggal gimana cara kita molesnya. Nah, mungkin Romo bisa kasih pesan-pesan nih buat umat yang nonton ini. Kira-kira apa sih yang harus disiapkan untuk melayani khususnya dalam kur, dan juga untuk teman-teman yang merasa minder tadi tuh Mo. Apakah memang ya udah kalau memang merasa bahwa ya nggak sanggup ya udah jangan, atau memang yuk ayo gitu loh kita coba aja gitu, karena kan untuk melayani Tuhan juga gitu ya. Yeah. Untuk teman-teman nggak perlu minder ya, mau bisa nyanyi, mau nggak bisa nyanyi ya, semua sama di hadapan Tuhan. Ya, jadi walaupun agak falas dikit, nyanyi aja ya, ya. Itu kan ungkapan kita ya kepada Tuhan ya. Bernyanyi itu kan berdoa 2 kali katanya ya. Apalagi bernyanyi dengan baik ya, itu makin berlipat lagi doa kita. Maka ajakan dari saya ya, kita nyanyi aja, nggak perlu takut, nggak perlu ragu, ikutlah kelompok kur ya, walaupun agak-agak falas dikit ya, tapi lama-kelamaan kalau sering nyanyi tuh lama-lama bisa loh. Dulu ada Romo juga di komunitas kami ya, dia cuma bisa nadanya tuh sama do semua gitu ya, jadi kayak nggak ada nadanya, tapi lama-kelamaan dia akhirnya bisa nembak nada loh, udah bener nadanya ya, kemudian naik ya, naik turunnya udah bener ya. Itu karena dipaksa, karena sering nyanyi ya, akhirnya Romo itu berani juga ya. Awalnya dia nggak berani ya, mau Tuhan bersamamu, itu aja takut falas dia katanya. Tapi lama-kelamaan karena dia coba gitu ya, akhirnya dia udah mulai berani sekarang ya, nyanyi privasi itu udah berani.
Jadi yang awalnya dibilang fals, lama-kelamaan karena sering nyanyi, pelan-pelan muncul tuh sense-nya, ya, nadanya muncul sendiri. Jadi ayo semuanya ya kita meriahkan perayaan Ekaristi dengan lagu-lagu, ya, dengan nyanyian, ya. Kadang tuh gimana gitu ya kalau misalnya dalam perayaan Ekaristi yang nyanyi itu sedikit gitu, aduh sedih juga dengernya, ya. Yang nyanyi cuma kurnya atau nyanyi cuma berapa gelintir, yang lain cuma ya aja gitu ya. Aduh gimana gitu ya. Tapi kalau semuanya nyanyi, semangat, nah itu kan energinya beda. Berarti sebenarnya nggak masalah ya Mo ya. Mau punya bakat nggak punya bakat, selama kita punya keinginan untuk melayani mah jalan aja Mo ya. Iya. Oke, kalau kata kamu tuh gas aja Bapak Ibu, teman-teman semua. Gas aja. Biar Tuhan yang menyempurnakan pelayanan kita gitu ya. Gitu Mo ya. Yes. Oke Mo. Terus kalau misalnya Romo kan tadi kan udah dijelasin nih Bapak Ibu ya, Romo itu kan juga pengarang lagu ya Mo ya. Nah kadang tuh kalau di lagu-lagu yang sudah kita ketahui tuh Mo, kadang tuh ada tulisan tuh Mo, nihil obstat oleh, terus ada imprimatur oleh apa gitu Mo ya. Nah oleh siapa gitu Mo. Nah sebenarnya itu tuh tujuannya apa sih Mo? Dan apakah memang semua lagu yang mau kita bawakan dalam misa, dalam liturgi itu harus punya hal-hal tersebut gitu Mo? Oh iya. Ya ada yang namanya nihil obstat, imprimatur, ya. Itu juga belum lama ya saya ketahui dan saya sadari hal itu, ya. Ketika menyiapkan lagu, saya membuat lagu Bapa Kami, ya. Lalu kemudian ada kur dari paroki itu menanyakan, Romo ini lagunya udah ada nihil obstat atau imprimatur belum? Saya sempat kaget juga, ya. Oh ada ya begituan. Saya juga baru tahu waktu itu ya. Tahun yang lalu itu pertanyaan itu muncul. Oh ternyata lagu itu juga butuh yang namanya nihil obstat dan imprimatur, ya. Saya jawab, oh mungkin lagu saya belum urus, tapi lagu ini sih udah saya nyanyikan depan kardinal dan oke-oke saja, ya. Jadi kalau dibawakan sebenarnya nggak ada halangan, ya. Lalu kemudian barulah saya tanya ke komisi liturgi, dan ternyata memang ada ya, untuk hal-hal liturgi itu perlu ada yang namanya review lah ya. Lagu-lagu itu perlu direview dan kemudian setelah direview, lagu ini bisa digunakan untuk perayaan liturgi di keuskupan, ya. Jadi lagu yang kita ciptakan kalau memang intensinya untuk lagu yang dipakai dalam perayaan Ekaristi, itu perlu kemudian kita ajukan dulu ke komisi liturgi. Dari situ kemudian lagunya akan direview, dilihat, dan kalau memang cocok untuk dipakai dalam perayaan Ekaristi, nanti akan diberikan cap lah ya, diberikan persetujuan bahwa lagu ini memang sudah oke, bisa digunakan untuk perayaan Ekaristi. Jadi suatu pembelajaran juga ya buat saya dan juga buat kita semua, bahwa memang untuk liturgi itu sesuatu yang benar-benar harus kita persiapkan. Itu kan nilai positifnya ya, bahwa kita nggak bisa sembarangan memilih menggunakan lagu untuk perayaan liturgi. Mengapa? Karena memang kita perlu memberikan respect ya, karena kita masuk ke dalam suatu sakramen yang agung ya, maka kita nggak bisa asal-asalan. Kalau dulu dalam pelajaran liturgi itu, ciri khas lagu liturgi itu penggunaan kata kami. Itu artinya kita bersama-sama ya membawa, bukan aku, tapi kami misalnya ya. Kami bawa persembahan, saudara mari semua ya. Jadi ajakan kita bersama-sama dalam perayaan itu ya. Sedangkan lagu rohani biasanya kata aku lewat pengalaman pribadi, lalu kemudian jadilah sebuah lagu. Itu salah satu aja ya, salah satu perbedaan lagu liturgi dan lagu rohani. Oke, baik Romo, terima kasih banyak. Hari ini banyak sekali nih yang kita dapat nih Romo tentang lagu-lagu liturgi. Jadi untuk teman-teman semua, Bapak Ibu, tadi kan sudah dengar ya dari Romo Nofrin bahwa ini ada nih kaidah-kaidah yang perlu kita perhatikan dalam memilih lagu-lagu yang akan kita siapkan dalam pelayanan misa. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Nofrin ini bisa menjadi bekal kita dalam mempersiapkan pelayanan kita ke depannya. Sekali lagi terima kasih Romo. Sama-sama Fandi. Waktunya, semoga kita bisa ketemu lagi ke depan. Terima kasih Romo. Nah.